Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Siegian dari kelas Ekonomi Islam 5C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam memandang pembangunan ekonomi. Sebagian ahli mengatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui peningkatan pembangunan infrastruktur menjadi lebih tersedia, kemudian perusahaan menjadi lebih banyak dan berkembang, tingkat pendidikan menjadi lebih tinggi, serta teknologi juga semakin berkembang. Hingga akhirnya implikasi dari perkembangan ini diharapkan mampu membuat kesempatan dan lapangan kerja menjadi lebih tinggi, kemudian pendapatan masyarakat juga menjadi lebih meningkat, serta kesejahteraan masyarakat juga semakin tinggi. Nah, dilihat dari berbagai literatur tentang ekonomi Islam, sama halnya dengan yang konvensional, ekonomi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah bagian dari pembangunan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan secara terus-menerus dengan faktor produksi yang benar hingga akhirnya mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat. Bedanya, concern utama dari pembangunan ekonomi dalam Islam ini adalah kesejahteraan manusia. Pembangunan ekonomi dalam Islam harus memanusiakan manusia, harus berfokus terhadap pendidikan, mementingkan integrasi sosial dan konservasi terhadap lingkungan, serta pembangunan ekonomi harus terus berlanjut dan tidak melupakan generasi yang akan datang. Kemudian, bagi banyak negara, masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan itu merupakan masalah yang belum berhasil diatasi secara maksimal, terlebih untuk negara-negara berkembang. Namun sebaliknya, dalam penerapan ekonomi Islam, tercatat bahwa di sebuah negara yang paling makmur di daerah Timur Tengah, pada tahun ke-100 Hijriah, pada saat itu di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu negaranya sangat makmur, masyarakatnya sangat sejahtera, sehingga hampir tidak ada masyarakat yang ingin menerima zakat. Loh, kok bisa, ya kan? Jadi, Umar bin Abdul Aziz ini menerapkan sistem pembangunan ekonomi Islam dengan 5 pilar utama. Yang pertama, penguasa tidak serakah, pola kehidupannya sederhana, kemudian tidak kikir tapi juga tidak boros. Kedua, kesadaran dan keikhlasan dari warga negara untuk menjalankan perintah Allah dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengelola basda dan basnas secara tepat hingga distribusi sosial dapat didistribusikan secara tepat. Yang keempat, mengelola sumber kekayaan alam oleh negara untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Yang kelima adalah pengawasan dan keadilan hukum serta jaminan terhadap rakyatnya. Nah, selanjutnya adalah sistem atau prinsip. Jadi prinsip pembangunan ekonomi dalam Islam ini ada 4. Yang pertama, pembangunan ekonomi dalam Islam itu harus bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, serta material. Yang kedua, fokus pembangunan adalah manusia dan lingkungan kulturalnya. Yang ketiga, pembangunan ekonomi adalah aktivitas yang multidimensional sehingga diharuskan untuk diserahkan kepada keseimbangan beberapa faktor dan tidak menimbulkan kesenjangan atau ketimpangan. Yang terakhir adalah penekanannya terletak pada pemanfaatan sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Islam memandang bahwa pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan kematangan manusia, di mana kemajuan dari materi itu harus menunjang kematangan spiritual. Telah kita ketahui bersama bahwa cita-cita luhur ekonomi Islam adalah untuk menjalankan misi manusia sebagai khalifah di bumi dengan tugasnya untuk memakmurkan bumi ini dan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah strategi yang paling tepat dan efektif untuk menjawab tantangan perekonomian yang lebih besar nantinya itu adalah dengan sektor pendidikan yang berkualitas, yang nantinya akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas pula, moralnya juga. Dan inilah nanti yang akan menentukan bagaimana keadaan suatu negara berikutnya, apakah menjadi lebih baik atau malah memperburuk keadaan suatu negara.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.